Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pemirsa, kali ini kita akan membahas salah satu tumbuhan air yang kaya manfaat, yaitu azolla. Budidaya azolla populer di negara Vietnam, Cina, dan Filipina. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi yang cukup besar sebagai penghasil azolla untuk pertanian dan peternakan. Pemirsa, mari kita kenali lebih jauh tentang azolla. Azolla merupakan tumbuhan paku yang hidup di air. Azolla tumbuh dengan baik pada suhu 28 hingga 35 derajat Celcius. Maka pada musim kemarau, azolla dapat tumbuh optimal, khususnya di negara tropis. Selanjutnya, mari kita kenali klasifikasi tumbuhan paku ini. Azolla tergolong ke dalam kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Pteridopsida, ordo Salvinales, famili Salvinaceae, genus Azolla. Azolla terdapat 7 spesies. Berada di Asia terdapat 3 spesies, yaitu Azolla japonica, Azolla filiculoides, Azolla pinnata. Yang terdapat di Afrika yaitu Azolla nilotica, dan azolla yang berasal dari Amerika terdapat 3 spesies, yaitu Azolla caroliniana, Azolla mexicana, dan Azolla microphylla. Pemirsa, azolla dapat dimanfaatkan sebagai pakan dan juga sebagai biofertilizer. Nah, mari kita bahas satu persatu. Azolla dapat dijadikan sebagai pakan ikan, unggas, maupun sapi atau lembu. Azolla microphylla merupakan pakan alternatif yang bergizi. Berdasarkan berat keringnya, Azolla microphylla mengandung 25 hingga 35% protein, 10 hingga 15% mineral, dan 7 hingga 10% asam amino. Azolla microphylla juga mengandung senyawa bioaktif dan biopolimer. Kandungan lemak dan karbohidratnya rendah, sehingga azolla cocok dijadikan sebagai pakan ternak maupun ikan. Azolla dapat dijadikan sebagai biofertilizer. Keunikan dari azolla ini yaitu azolla mampu menambat N2 dari udara melalui simbiosisnya dengan blue-green alga dan Anabaena azolla. Dalam azolla terdapat beberapa hara yang sangat bermanfaat bagi tanaman, yaitu azolla mengandung nitrogen 1,96 hingga 5,30%, fosfor 0,16 hingga 1,59%, kalium 0,31 hingga 5,97%, kalsium 0,45 hingga 1,70%, magnesium 0,22 hingga 0,66%, dan sulfur 0,22 hingga 0,73%. Selain hara makro ini, azolla juga mengandung Fe 0,04 hingga 0,59%, Si 0,16 hingga 3,35%, natrium 0,16 hingga 1,31%, klor 0,62 hingga 0,90%, Zn 26 hingga 989 ppm, dan Mn 66 hingga 2944 ppm. Dan terdapat begitu banyak hara di dalam azolla. Azolla dapat tumbuh dengan cepat. Laju pertumbuhan azolla di laboratorium berdasarkan hasil penelitian
0,355 hingga 0,390 gram per hari. Dan pertumbuhan azolla di lapangan mencapai 0,144 hingga 0,890 gram per hari. Pertumbuhan akan maksimum pada 14 hingga 28 hari setelah inokulasi. Dengan demikian, dengan menginokulasikan 200 gram azolla segar per 2 meter kuadrat akan menutupi permukaan selama 3 minggu. Sehingga azolla yang dihasilkan setara dengan 30 hingga 45 kg nitrogen per hektar atau setara dengan 100 kg urea. Hal ini dinyatakan dalam penelitian Rosiana dan kawan-kawan pada tahun 2013. Pemirsa, hasil penelitian Arifin juga menyatakan bahwa pembenaman azolla sebelum tanam padi sebanyak 15 ton per hektar dikombinasikan dengan pemberian pupuk buatan dapat menghemat pemakaian pupuk sebanyak 65 kg urea per hektar, 10 kg TSP per hektar, dan 20 kg KCl per hektar. Dengan pembenaman azolla tersebut akan berpengaruh pada pertanaman berikutnya karena proses dekomposisi dan pelepasan hara dari azolla berjalan secara perlahan-lahan sehingga dapat meningkatkan ketersediaan hara tanah dalam waktu yang lama. Berdasarkan hasil penelitian Sujana 2014 bahwa pemberian urea 100 kg per hektar pada tanaman padi menghasilkan 4,3 ton per hektar dan pada padi dengan pemberian azolla microphylla menghasilkan 3 ton padi per hektar. Pemberian azolla pinnata menghasilkan 3,8 ton padi per hektar dan pemberian azolla microphylla dikombinasikan dengan azolla pinnata menghasilkan 3,3 ton padi per hektar. Nah, pemberian urea pada tanaman padi lebih tinggi produk yang dihasilkan. Namun, jika kita lihat manfaat lainnya dalam jangka panjang yang akan mewujudkan pertanian yang berkelanjutan, dengan pemberian azolla dapat meningkatkan kapasitas tukar kation tanah dan C organik atau bahan organik tanah. Pemberian urea ke dalam tanah tidak meningkatkan KTK maupun bahan organik tanah. Namun dengan pemberian azolla meningkatkan KTK serta bahan organik tanah. Meningkatnya bahan organik diikuti dengan meningkatnya kapasitas tukar kation. Pemirsa, budidaya azolla dapat dilakukan dengan cara-cara sederhana. Nah, yang paling sederhana dan dapat dilakukan para petani dengan sawah irigasi yaitu dengan membudidayakan azolla di sawahnya. Selain itu, budidaya azolla dapat dilakukan di pekarangan rumah maupun di tempat-tempat yang dapat disediakan pada lahan-lahan kosong. Dengan tahapan sebagai berikut. Siapkan kolam buatan atau bak atau juga ember dapat digunakan dengan kedalaman minimal 20 cm. Nah, dalam penempatannya, pilihlah area yang teduh sebahagian, kira-kira memperoleh atau mendapatkan penyinaran matahari 30%. Jika menggunakan kolam tanah, bentangkan lembaran plastik mengikuti ukuran kolam. Hal ini bertujuan untuk mencegah kehilangan air. Selanjutnya, tambahkan beberapa tanah secara merata di atas lembaran plastik kolam. Pada kolam yang berukuran 2 meter x 2 meter, tambahkan 10 hingga 15 kg tanah. Agar azolla tumbuh maksimal, dapat menambahkan pupuk kandang dan pupuk super fosfat. Selanjutnya, isi kolam dengan air hingga ketinggian sekitar 10 cm.
Kemudian inkubasi selama 3 hari. Dan masukkan biakan azolla ke dalam kolam. Nah, setelah 2 minggu, Anda dapat memanen 1 kilogram azolla setiap hari. Mudah bukan? Nah, demikian pemaparan kali ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Terima kasih telah menonton video ini.